musiknya dengan beraneka macam boba ya, toppingnya nanti macam-macam. Saya jualnya itu di mana? Di area tempat-tempat anak sekolah atau anak mahasiswa ya, sekolah atau universitas, kampus, daerah kampus. Insya Allah itu akan lebih laris ketimbang nanti jika itu Anda jual di jalur cepat. Maksudnya jalur cepat apa? Jalur provinsi. Karena jalur provinsi itu kan daerah orang cuman lewat aja. Oh, berarti nggak efektif Pak jalur provinsi untuk jualan, ya tetap efektif. Misalnya apa? Jualan oleh-oleh. Ya kan? Jadi Anda harus tahu segmennya. Kalau jualan oleh-oleh jangan berharap nanti anak SMA, anak SD itu beli di situ kalau mereka bukan wisatawan. Ya kan? Nah, jadi harus ada bisnis plan-nya. Kira-kira nanti bagaimana sih saya ingin membuat relasi yang baik dengan customer. Itu sudah ada nanti di bisnis canvas. Kalau misalnya kita nggak bisa menjalin komunikasi dengan customer, ya customernya nanti, udahlah kesini pelayanan jelek, pindah. Wah, saya mau beli nih tempatnya Mbak Anissa, tapi di tokonya Mbak Anissa itu kok nggak pernah ada promo ya. Yang sering ada promo itu di tempatnya Abdurrahman, pindah tempat Abdurrahman. Ya. Anda kalau misalnya rasanya hampir sama, tapi promonya juga lebih besar, ada promo, Anda bisa cari yang lebih ada promonya, atau biasanya ada promonya, porsinya lebih, rasanya juga nggak begitu beda. Tapi kalau misalnya ya memang itu kembali ke selera masing-masing ya. Tapi ketika nanti kita nggak bisa membuat sebuah hubungan baik dengan customer, ya hilang. Itu. Ya nanti bisa cari customer baru Pak. Iya, cari customer baru itu bisa, tapi untuk mempertahankan customer itu yang sulit. Ya toh? Karena biasanya orang kalau udah nggak suka, atau mungkin dia udah maksudnya nggak puas dengan pelayanannya, atau nggak puas dengan rasanya, atau nggak puas dengan produknya. Kalau dia nggak butuh banget atau nggak kepepet banget karena di situ hanya ada minyak Anda, ya dia nggak akan ke tempat Anda, pasti akan cari ke tempat orang lain, ya kan? Nah, bisnis plan ini juga merupakan peta jalan, ya, yang memberikan arah sehingga kita dengan sehingga kita dapat merencanakan masa depan bisnis dengan matang dan membantu menghindari guncangan saat kita sedang mengerjakan sebuah bisnis. Nah, ini merupakan peta jalan. Kalau Anda lihat di sini, ini mau pointer saya. Pointer saya sebentar. Pointer. Wah, ini. Aduh, kok cilik ya. Ini merupakan sebuah peta jalan. Mana sih? Nah, ini merupakan sebuah peta jalan yang memberikan arah sehingga kita dapat merencanakan masa depan bisnis. Jadi, bisnis plan ini nanti memiliki sebuah tempo atau jangka pendeknya nanti kita mau seperti apa strateginya, jangka menengahnya seperti apa, jangka panjangnya nanti seperti apa. Karena ketika nanti sebuah bisnis itu tidak terencana dengan baik, ya tadi nggak efektif. Nah, biasanya nanti bisa menjaring 10 karena nggak efektif, akhirnya cuma bisa dapat 6. Nah, kan lumayan. Ada selisih karena siap yang nggak efektif pasti ada selisihnya biasa. Nah, manfaat yang dapat kita ambil ketika kita membuat bisnis plan itu yang pertama adalah tujuan bisnis menjadi lebih jelas. Tujuan bisnisnya jadi lebih jelas ya. Jadi sebuah bisnis yang baru akan dirintis dan sedang dirintis tentu sulit untuk berkembang jika dijalankan tanpa sebuah perencanaan yang jelas. Ya, dengan menyusun sebuah rencana bisnis kita akan terarah mencapai target yang diinginkan. Lah, ini kuncinya ada di sini. Bisnisnya jadi nggak jelas. Jadi misalnya sekarang tanpa bisnis plan, ya kita nggak tahu ini mau dijual di mana.
ya nggak efektif, nggak laku. Kalau nggak laku sudah produksi, sudah beli bahan baku, terkendala seperti ini. Kira-kira mau bagaimana? Bisnis jadi nggak jelas, ya kan? Nah, inilah perlunya membuat bisnis plan, karena ini juga merupakan sebuah prototype. Ketika saya ingin budidaya cupang. Saya ingin budidaya cupang. Oke, kira-kira nanti ketika ini mau budidaya, saya mulainya dari usia berapa? Dari anakan cupang. Anakan cupang usia sebulan. Lah cupangnya ini kira-kira ini bisa produksinya kapan? Wah, ini bisa produksinya kira-kira di umur 6 bulan. Lah harganya cupangnya ini berapa kalau anakan? Kalau anakan murah, 10.000. Kalau nanti sudah indukan, kalau udah indukan yang siap harganya 50.000. 10.000 sama 40.000. Masih terjangkau. Lah mana kita ngambil anakan? Misalnya gitu. Ya toh? Sekalian beli indukan aja, langsung bisa dibudidaya, langsung keluar anak-anaknya. Nah, nanti kita yang kita jual anaknya. Kalau kita dari cupangnya masih anakan, masih PAUD misalnya, kita harus nunggu 6 bulan dengan tempo selisih uang 40.000 untuk 6 bulan, kan nggak efektif banget. Belum lagi 40.000 itu kepotong makannya berapa, ya kan? Sekalian aja beli yang indukan yang siap untuk dibudidayakan. Tuh. Itu kira-kira. Sama misalnya sekarang misalnya budidaya Anda pengen budidaya kambing. Anda beli kambing lepas sapeh 400.000. Kambingnya itu nanti kalau mau Anda budidaya untuk di budidaya, kemudian nanti untuk bisa jadi indukan, kambingnya itu sekitar berapa ya kambing betina itu? 1 jutaan ya, 1 jutaan. Cocok nggak nanti Anda harus menunggu sekitar 8 bulanan sampai nanti dia bisa berkembang biak sama dari anakan. Kalau memang nggak cocok, ya mending keluar modalnya untuk beli yang indukan. Siapa tahu nanti dari 8 bulan itu semangat Anda sudah turun. Belum sempat memulai, udah kadung beli, sudah dipelihara, nggak jadi mulai. Ya kan? Nah, itu dulu pernah saya terapkan ketika saya budidaya lovebird. Saya dulu sempat budidaya lovebird ya. Jadi ketika teman-teman saya itu pada beli PAUD, pada yang bilang itu ini belinya PAUD aja. Nah, itu saya sampaikan kalau misalnya mumpung sekarang nih misalnya ada hasilnya juga nggak selisih ketika nanti dia dapat budidaya, dapat berkembang ya nanti itu bisa bisa cepat balik modal gitu loh. Tapi kan setidaknya ketika lovebird-nya itu sekitar berkembang biaknya sekitar umur 8 bulan, kalau pada belinya usia 3 bulan, nah sekitar 5 bulan itu mereka semangatnya masih terjaga enggak? Lah nanti ketika semangatnya udah enggak terjaga ya sama aja enggak jadi usaha. Gitu ya maksudnya. Nah, prioritas kamu akan lebih masuk akal. Lah itu tadi saya sampaikan. Jadi ketika nanti sudah dipersiapkan untuk budidaya tadi misalnya. Lah di era tersebut masih tren nggak nanti cupang? Oh ternyata nunggu cupangnya itu sampai mereka bisa berkembang biak itu 8 bulan. Ternyata 8 bulan lagi nanti sudah nggak usum cupang, usumnya lohan misalnya. Udah beda tren. Ya kan? Kecuali kalau pas baru trennya itu mulai, Anda juga ikut mulai. Kalau sekarang trennya sudah berjalan. Tuh. Sama ketika dulu ada gelombang cinta. Gelombang cinta itu tren di awal-awal tahun 2000-an. Setelah itu gelombang cintanya mulai turun. Ya kan? Nah, itu tren. Nah, ketika Anda memulai tren itu kira-kira pas ada trennya atau enggak?
kira-kira. Jadi kalau misalnya ada bisnis plan jadi lebih masuk akal di situ ya. Dan juga ketika kita nanti usahanya atau bisnis kita berikan sebuah bisnis plan itu apa namanya ya, kita dapat memprediksi ke depan ya toh, tapi dengan prediksi yang kira-kira itu masih masuk akal. Kalau nanti Anda memprediksi, oh kira-kira ini nanti kalau Anda invest ke sini kira-kira nanti apa namanya keuntungan yang didapat berapa, itu jadi bisa dihitung dari bisnis plan karena nanti ada target penjualan seperti itu bisa diramalkan di situ. Oke, nah selanjutnya bisnis plan akan meminimalisir risiko gagal ya. Jadi ketika namanya usaha ya nanti kita nggak tahu itu akan berjalan atau akan gagal, kita kan nggak tahu. Semuanya ditentukan dari kegigihan kita dalam dan bagaimana kita membaca peluang. Lah, ketika nanti di sini kita membuat bisnis plan, kita gambarkan, kita jamblangkan juga, ternyata kok di situ ada beberapa kelemahan. Mohon maaf sebentar. Nah, jadi apa namanya dapat meminimalisir risiko. Misalnya seperti apa namanya? Duh, tadi saya sampai apa ya ceritanya ya? Nah, di sini kalau nanti kita apa namanya membuat bisnis plan, kita jamblangkan di situ kira-kira nanti apa faktor kompetitornya juga nanti seperti apa, itu kan sangat berpengaruh ya kan, karena kita punya produk lebih unggul enggak dari produk yang lain, itu nanti dapat apa namanya dapat kita jamblangkan, akhirnya kita jadi tahu kekuatan kita, kelemahan kita ketika nanti kita bersaing di pasar. Nah, kita dapat membuat rencana-rencana strategis supaya nanti menghindari atau meminimalisir faktor kegagalan tersebut. Nah, selanjutnya dapat memprediksi masa depan. Maksudnya seperti tadi saya sampaikan ya, kita dapat meramalkan nanti ke depannya seperti apa, itu dari bisnis plan. Bisa nggak nanti bisnis ini kita kembangkan? Bisa nggak nanti bisnis ini mau kita buatkan arahnya ke apa namanya ke franchise misalnya? Ke apa? Nah, itu nanti ketika awal dibuat bisnis plan-nya itu pasti kita dapat apa ya? Dapat memprediksi, oh kira-kira ini adalah usaha yang hanya berkaitan dengan tren saja. Oh, ini nanti kalau udah ada tren, kira-kira nanti kita harus apa ya mensikapi trennya itu dengan apa ya. Makanya jadi butuh sebuah bisnis plan tentang program yang berjangka. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, yang terakhir, mencari sumber dana. Jadi ketika bisnis plan-nya itu adalah bisnis plan yang apa ibaratnya yang bagus. Nah, ini ketika nanti kita mau mencari investor, orang akan lebih mudah dalam apa namanya melihat bisnis plan kita. Jadi nanti kalau dia bisa diyakinkan ya toh, atau bisnis plan kita ini dapat meyakinkan seorang, nah bisa aja nanti dia menjadi investor kita. Tapi biasanya orang kalau menanam modal itu ya harus lihat bisnis plan-nya. Tapi sekarang ini ya pengalaman saya di apa namanya di kewirausahaan yang ada di Amikom dan beberapa sharing dengan teman-teman, saat ini kalau masih sekedar bisnis plan, peluangnya itu kecil. Tapi kalau misalnya Anda sudah jalan bisnisnya, Anda mau ke pengembangan, cari investor, lah itu orang lebih yakin. Karena ketika masih bisnis plan kan orang masih melihat, wah ini baru gambaran aja sih. Nah, gambling kalau dia mau invest. Tapi kalau misalnya ini sudah berjalan, orang pasti akan melihatnya, oh iya ini udah jalan. Oh iya dia ketika jalan ternyata orangnya ulet. Oh ini orangnya ini tangguh ini.
Atau mungkin dia lihat, wah ini ternyata orangnya itu cuma angin-anginan. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan investor. Jadi bisnis plan itu bisa untuk meyakinkan investor untuk berinvestasi ke bisnis kita, intinya itu. Nah, sekarang sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan terkait dengan bisnis plan? Ada? Halo, halo? Kayaknya nggak ada sih, Pak. Nggak ada, berarti sementara sudah ada gambaran ya? Halo, halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Aman, insya Allah. Ya, Pak, aman. Oke, saya dikasih feedback ya, soalnya saya takutnya saya ngomong tapi ternyata suara saya putus-putus atau suara saya nggak masuk. Iya, Pak. Oke, kita masuk ke namanya bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas ini adalah sebuah tool untuk memanajemen, ya, tool dalam strategi manajemen atau untuk memanajemen atau untuk kalau di sini menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Jadi bisnis model kanvas ini adalah sebuah sebuah tool ya, sebuah alat untuk menggambarkan proses bisnis kita, ya, proses rencana bisnis kita. Nah, konsep bisnis model kanvas di sini adalah mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real. Ya, jadi lebih ke arah ide-idenya, kemudian nanti dari ide-ide tersebut orang dapat mencermati di ide-ide yang dituangkan dalam kanvas itu sehingga orang lebih mudah dalam memahaminya. Nah, itu terkait dengan pengeluaran biaya, terus cara kerja perusahaan dan sebagainya, banyak modelnya. Nanti bagaimana kita supaya dapat bagaimana kita nanti dapat intinya mempertahankan konsumen itu juga ada di sini. Nah, dengan tools BMC ini, bisnis kanvas ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis plan panjang lebar. Jadi bisnis plan yang gede itu atau banyak itu strateginya itu semuanya dikemas atau diringkas menjadi BMC. Nah, ini contoh dari BMC. Ada 9 elemen yang ada di BMC sini. Dari 9 ini, yang pertama kita mulai. Gambar tulisannya terlalu kecil ini. Yang pertama kita mulai itu adalah dimulai dari pojok kanan atas, yaitu customer segment. Nah, customer segment ini nanti nama customer segment ini dia adalah pembukanya atau jalan memulai BMC-nya. Nah, sebentar. Ya, jadi dari customer segment kita nanti berbicara tentang value proposition. Nah, dari value proposition ini kita nanti akan berbicara tentang channel dan customer relationship. Kalau sudah bicara terkait dengan itu,
Langkah selanjutnya adalah revenue system. Bawah sendiri. Setelah itu ke key resource, sumber dayanya. Setelah key resource ke key partner, key activity, dan ke cost structure itu yang nanti yang terakhir. Oke. Nah, ini ada susunannya. Kalau nanti ada yang tanya, Pak, 9 itu harus urut. Jawabannya sebenarnya ada yang ini boleh diacak. Jadi kalau memang urut, sebenarnya enggak mutlak ini urut, tetapi ini ada beberapa yang dia berpindah-pindah sesuai dengan bisnisnya. Kalau nanti dia bisnisnya itu ke arah jasa, nah pasti akan berbeda dengan yang bisnisnya ke arah kuliner. Nah, itu juga akan berbeda lagi dengan bisnisnya. Oh, fashion ya, fashion juga berbeda. Apa saya tadi ini kuliner, jasa, ya fashion pasti nanti juga akan berbeda. Tetapi biasanya itu berbeda itu di nomor 4, 5, dan 6. Kalau di kuliner ke kuliner apakah juga sama, Pak? Itu bisa juga berubah. Tergantung juga dengan situasinya. Tapi biasanya dari ke-9 itu yang berubah antara 4, 5, 6. Nah, itu kira-kira. Oke. Terus. Nah, kira-kira di sini bisnis kanvas sebelumnya ada yang mau disampaikan nggak? Ditanyakan nggak? Sebentar nggih, saya ke cek presensi dulu. Oke, teman-teman. Nah, untuk membuat bisnis kanvas, saya akan memberikan contohnya. Kok di sini? Sebentar. Ada yang presensi manual yang kelas 03. Ini presennya soalnya belum saya record ya. Sebentar ya teman-teman, saya di sini nggak bisa melihat jam, jadi mau saya record dulu daftar presensinya. Untuk yang SI 4 presensinya nanti akan saya infokan. Sudah presensi semua ini. Nah, ini yuk malah tanya kode presensi. Yang SI 4 itu presensinya nanti. Yang SI 3 sudah presensi semua gitu. Udah, Pak.
Oke, nah teman-teman, ini bisnis model kanvas. Jadi kalau saya kasih gambaran, nah ini tadi. Jadi misalnya yang pertama customer segment. Customer segment ini nanti dia sudah tahu segmennya, lalu kita masuk ke value proposition. Memposisikan diri. Nilai tambahnya dari kita atau keunggulan produk milik kita ini dibanding dengan orang lain, ya, value proposition. Oh, ini sudah saya share screen, Mas. Belum saya share screen ya? Belum muncul, Pak. Belum. Oke kok. Saya lihat yang di handphone saya kok nggak muncul. Nah ini teman-teman, apa namanya? Jadi bisnis model kanvas itu nanti terserah dari si pembuatnya itu mau modelnya seperti apa. Cuman ini cuman contoh gambar aja ya. Ini cuman contoh gambar aja, nggak bisa jadi patokan. Tergantung, maksudnya nggak bisa jadi patokan itu nggak bisa jadi yang saklek harus itu gitu, nggak. Ini cuman gambarannya aja. Nah, semua itu dimulai dari customer segment ya. Kalau di sini habis customer segment dia langsung ke revenue stream. Nah, tetapi biasanya kalau orang di sini, saya akan bercerita tentang customer segment. Ini customer segment itu lebih ke arah saya punya produknya ini mau saya jualnya ke siapa. Nah, ini bisa dalam aspek demografis. Demografis itu maksudnya ke kalangan usia, kemudian ke gender, ke apa ya? Gender atau mungkin usia atau mungkin pekerjaannya apa atau mungkin tingkat yang lain, itu demografis. Ada lagi tingkat geografis. Geografis itu misalnya di kota apa, targetnya adalah di negara mana, targetnya di provinsi mana, targetnya di kalangan apa ya, tempat lah yang berkaitan dengan tempat. Nah, contoh yang demografis tadi misalnya saya jualan milkshake. Saya jualan milkshake. Kira-kira kalau milkshake itu lebih larisnya di kalangan usia mana? Anak tongkrongan. Muda, Bang. Usia muda, Pak. Anak-anak muda. Pelajar. Nah, demografisnya berarti anak muda. Anak muda itu usia berapa? Nah, itu harus di apa namanya, didetailkan. Atau misalnya gini lah, selain milkshake, saya mau jualan buka kedai kopi. Sebentar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada dosen. Oh, kalian nggak diajar ya? Ihsan IC itu Ihsan itu dosen D3 TI, meninggal dunia ya. Saya soalnya kan ini 2 perangkat, yang satu itu di handphone, yang suara saya ini masuknya dari handphone. Jadi ketika saya melihat 2 perangkat begini, tiba-tiba terus ada WA masuk kan, jadi saya tahu. Ya Allah, Mas Ihsan itu tetangga sini, rumah saya Purwomartani, dia tinggalnya di Kadisoko. Dia yang ngurusi bagian ini di IC.
IC itu tempatnya Amikom yang berkaitan dengan IT-nya Amikom yang ngurusi pembagian WiFi. Misalnya gedung 1 nanti WiFi-nya di mana, terus kekuatannya berapa itu Mas Ihsan. Oh, oke. Kembali lagi ya ke customer segment demografinya. Saya membuka kedai kopi. Kalau kedai kopi saya kira-kira nyerang segmentasinya ke siapa? Kalangan remaja sampai ke yang lebih Pak. Dewasa. Ya, dewasa. Tapi baiknya kita detailkan lagi. 15 sampai 23, Pak. Sampai 23 anak orang-orang nongkrong. Sepertinya bisa lebih ya nih 23 ya. Kalau saya sudah tahu, oh ini kira-kira paling sekitar usia 40 tahun ya, suka ke kedai kopi ya. Oke, segmennya saya sudah tahu dapat itu. Kira-kira kalau gender berpengaruh nggak kalau nongkrong di kedai kopi? Pengaruh, Pak. Nggak berpengaruh sih, Pak. Gantung sih. Iya, tergantung. Secara umum ya, kita jangan bilang ya, tapi secara umum. Secara umum kalau gender kira-kira memang lebih banyak cowok ya, tetapi yang cewek nongkrong juga banyak ya, tapi kira-kira gendernya sepertinya nggak berpengaruh kalau ke kedai kopi. Okay. Nah, gendernya berarti pria dan wanita. Kalau tadi sudah remaja, berarti saya nggak perlu segmen saya sudah ada jelas remaja, dan itu settingannya berarti nanti nuansa juga harus saya buat nuansa remaja, ya. Nah, berarti segmennya kita sudah tahu di situ. Terus kira-kira pendidikan pengaruh nggak kalau ke kedai kopi? Misalnya ini orang-orang yang SD, SMP gitu ke kedai kopi, atau misalnya ini lebih banyaknya ke anak kuliahan atau mungkin orang yang sudah lulus kuliah. Nah, kira-kira segmennya yang apa nih? Atau mungkin dia sudah bekerja gitu? Lebih ke yang kuliah, selesai kuliah atau bekerja sih, Pak. Jadi segmennya situ ya. Anak SD enggak? Anak SD mah paling nongkrong di wifi-an gitu, Pak. Kalau anak SD mungkin di burjunan ya, kalau bukanya Ya. burju ya, karena ini kedai kopi berarti SD enggak pengaruh ya. Berarti SD bukan segmentasi kita. Ya kan? Iya, Pak. Nah, kira-kira gitu. Ada gambaran nggak untuk segmenting? Segmenting Iya, Pak. ada gambaran nggak berarti? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau terkait dengan demografis itu tadi. Kalau terkait dengan geografis itu misalnya gini. Anda ada yang dari daerah Kudus, Demak, Pati gitu? Sekitaran itu ada nggak? Ada yang dari Kudus, Pati, Demak? Sekitar-sekitar itu? Nggak ada. Nih. Kalau saya pengen jualan daging sapi di daerah Kudus, Demak, Pati, itu nggak akan selaris ketika saya jualan daging kerbau. Benar nggak? Ada yang tahu nggak di sana? Karena apa? Ya karena memang di sana masyarakatnya banyak mengkonsumsi kerbau, karena sapi itu kalau nggak salah dianggapnya itu kan hewan kendaraannya Brahmana ya. Jadi di sana nggak mengkonsumsi itu. Oke, itu segmenting. Ya, macam-macam. Nih. Nah, bisa juga nanti di sini
Jadi elemen segmenting ini, customer segment ini elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis. Ya. Kemudian targetnya ini bisa aja sesuai dengan kebutuhan ya. Bisa aja usia, di sini ada contoh ya, usia, gender, hobi, tingkat konsumerisme ini juga merupakan target, segmenting target ya. Gampang toh maksudnya segmentasi target ini. Ini ada beberapa pertanyaan misalnya yang nanti bisa dijadikan segmentasinya ya kan. Nah, ada lagi value proposition. Ya, ini merupakan nilai tambah. Jadi nilai tambahnya ini lebih ke nilai tambah atau nilai jual dari produk atau jasa. Nah, di sini apa yang kira-kira dapat membuat kita lebih unggul dari kompetitor. Nah, kira-kira kalau misalnya di di value proposition ini harus ada sebuah riset. Ya, harus ada sebuah analisis yang mendasar. Jadi kalau keunggulan mirip kompetitor itu apa? Nah, di sini kita harus memiliki nilai tambah supaya nanti kita dapat bersaing dengan kompetitor dan dapat dapat bersaing dengan kompetitor dan kita juga dapat pasarannya. Kalau nanti misalnya saya buka kedai kopi atau saya buka milkshake, misalnya saya buka milkshake namanya Farid milkshake, ya kan? Kira-kira di sini ada kompetitor apa? Misalnya samping saya ada Fremil. Fremil itu unggulnya di mana? Saya harus tahu di situ. Nah, kalau Fremil unggulnya ternyata di sana, saya bisa nggak lebih unggul dari Fremil ini? Kalau saya nggak bisa lebih unggul dari Fremil, berarti saya harus punya suatu hal yang bisa saya unggulkan sehingga saya bisa berkompetisi dengan Fremil. Nah, jadi value proposition itu lebih ke arah situ. Misalnya, punya Fremil itu kan susunya pakai susu kemasan. Yang membuat punya saya itu lebih bagus adalah saya menggunakan susu yang murni. Langsung dari peternak sapi. Dan melewati proses yang higienis juga. Jadi susunya ini tidak susu yang sudah dikemas. Tapi susu yang memang murni dari petani langsung disterilkan. Nah, ini bisa menjadi lebih sehat misalnya. Karena tanpa adanya larutan pengawet atau melewati proses kimia atau apa. Nah, misalnya, ini misal ya. Atau mungkin saya harus unggul di kemasan. Kalau sama ini Fremilnya itu kemasannya hanya sekitar 400 mili, punya saya harus lebih unggul jadi 500 mili. Oh, ternyata coklatnya di sana itu menggunakan coklat merek ini. Saya bisa beli coklat yang lebih enak lagi dengan harga yang memang lebih mahal sedikit. Nanti porsinya memang saya kurangi sedikit, nggak apa-apa. Misalnya gitu, itu juga bisa. Jadi harus punya nilai tambah dari kompetitor atau yang membedakan dengan kompetitor supaya kita dapat bersaing. Nah, ini ada beberapa misalnya manfaat bisnis saya untuk konsumen apa, ini juga bisa. Mengapa konsumen ingin masalah tersebut hilang? Misalnya ada sebuah permasalahan ya di kita keluar sebagai solusi, ini juga bisa. Contoh apa? Contoh misalnya Gojek. Ya toh. Dulu kalau misalnya kita sekarang musim hujan, males mau keluar, hujan, tapi kok lapar. Akhirnya Gojek datang membawa sebuah solusi, yaitu ada namanya GoFood. Malam-malam males mau keluar, udah ngantuk, bisa GoFood. Itu kan sebuah masalah, kemudian
menimbulkan sebuah solusi atau manfaat. Nah, itu. Channel ini lebih ke saluran bagaimana nanti kita menyampaikan produk sampai hingga pada konsumen melalui penggunaan channel tersebut. Jadi kira-kira di channel ini supaya nanti mereka itu bisa mengetahui produk kita, ketika nanti orang itu tahu atau konsumen itu tahu kira-kira nanti kalau mau pesennya di mana, nah itu masuknya ke channel. Ketika nanti dia mau pesen tapi dia nggak harus ke sini, bisa melalui apa? Ketika nanti dia itu mau tanya-tanya produk, dia tanyanya di mana? Nah, ini adalah channel atau saluran. Teman-teman, kalau misalnya Anda buka kedai kopi, kira-kira channel ini yang lebih tepat apa? Saya mau supaya orang itu mengenal kedai kopi saya itu melalui apa? Halo, halo. Branding, Mbak. Branding. Dari teman dekat, Melalui Pak. branding. Teman dekat, Ya, Pak. Teman nongkrong. Melalui teman nongkrong. Lah teman nongkrongnya itu tahu kalau ada kedai kopinya dari apa? Orang tadi tahu brandingnya itu dari apa? Dari media, Pak. Dari Media sosial. medsos dan mulut ke mulut, Pak. Oke, bisa media sosial. Berarti saya supaya nanti orang ini tahu saya ada kedai kopi, saya kasih media sosial. Selain media sosial, mulut ke mulut. Mulut ke mulut itu belum tentu menjamin. Karena nanti belum tentu juga orang ini ngomong ke orang lain kan. Berarti supaya saya nanti bisa mengenalkannya, selain mulut ke mulut apalagi? Selain mulut ke mulut. Berarti kurang efektif kalau mulut ke mulut. Karena belum tentu nanti misalnya di sini belum tentu nanti Abdurrahman cerita ke Fajar. Ya kan? Iklan sosmed, Nah, Pak. kira-kira. Iya, Pak. Ya, sosmed. Selain di sosmed apa? Supaya orang nanti tahu tempat saya. Ikut event, Pak. Ikut event bisa. Jadi modelnya nanti buka booth ya. Oke, Ya, itu betul, juga Pak. bisa. Nah, sudah ada gambarannya tentang bisnis kanvas ya teman-teman ya. Jadi sekarang sudah ada gambaran ya terkait bisnis kanvas gitu. Sudah, Pak. Sudah ada gambaran. Nah, ini materi kita minggu depan bisnis kanvas ini ya. Minggu depan apa yang harus kita persiapkan. Nah, ini ada materinya ini untuk minggu depan. Nah, nanti teman-teman saya minta Anda untuk membuat rancangan desainnya seperti ini. Nah, ini saya buat contoh, tapi ini contohnya sederhana sekali. Halo. Tes. Sebentar. Ini anak saya teriak-teriak, ini suaranya masuk ini. Oke, misalnya seperti di sini. Ini customer segmennya itu adalah nah ini ada keluarga, ini jualan mahasiswa, karyawan menengah ke atas. Ini kuliner, ini terkait dengan kuliner. Makanan ke apa namanya? Terkait dengan kuliner lah ini. Jadi, nah ini kayak tempat makan sepertinya. Nah, ini customer segmennya. Tempat makan yang ada di objek wisata kalau nggak salah ini. Ya. Terus habis itu value-nya makanan berat dan makanan ringan. Nih, dia menjual itu variasi menu dan variasi bumbu.
tempatnya nyaman, suasana yang santai. Nah, ini nanti yang membedakan dia dengan dengan kompetitornya. Nah, serta channelnya. Channelnya itu ada dua, secara offline dan secara online. Kalau offline dia dengan penjualan secara langsung. Kalau tadi kedai kopi ya berarti secara offline-nya saya membuka kedai. Dan selain itu seperti tadi dari teman kalian juga bilang, buka di event. Nah, itu secara offline. Secara online-nya tadi supaya mereka tahu kan, atau mereka juga mau pesan kan bisa menggunakan website misalnya. Ya kan? Atau pakai WA group, pakai sosial media ya berarti tadi ya. Itu. Nah, terus customer relationship-nya supaya saya nanti bisa menjaga hubungan dengan customer apa? Supaya saya nanti dapat menjaga hubungan baik dengan customer, di sini saya buat tadi mana? Oh, ini ada bantuan personal. Bantuan personal itu maksudnya ketika nanti ada orang mau bertanya-tanya, yaitu di guest comment. Jadi ada untuk komen kayak buku tamu gitu, sama nomor telepon. Selain itu saya juga memberikan diskon supaya orang-orang nanti ketika datang ke situ dapat diskon, harapannya dia senang, puas, bisa balik lagi. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti ini. Lebih detailnya nanti akan kita bahas ini di minggu depan. Lah, permasalahannya minggu depan itu adalah libur. Ya kan? Minggu depan itu adalah libur. Nah, teman-teman kira-kira mau jam penggantinya kapan? Nanti kita bahas guys setelah perkuliahan. Itu. Minggu depan itu libur Natal. SI 3, SI 4 berdampak secara 2 minggu ini. Nah, kira-kira begitu. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait kanvas ini? Jadi ada ya gambaran bisnisnya itu seperti ini ya kanvas itu. Nanti teman-teman bisa mempelajari ini lebih lanjut insya Allah di pertemuan berikutnya. Oke? Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada, Pak. Saya mau tanya, Pak. Bukan, Pak. Boten, Halo, Pak. saya mau bertanya, Pak. Oh, nggih. Gimana yang mau bertanya? Saya Fajar, Pak, mau bertanya, kalau untuk yang tugas yang bisnis plan itu apakah formatnya itu seperti yang Bapak sebutkan yang di tabel model kanvas tadi atau berbeda lagi, Pak, untuk format bisnis plan-nya? Bisnis plan-nya itu sesuai dengan kanvasnya tadi. Ya. Jadi nanti teman-teman akan saya minta untuk membuat bisnis model kanvas. Berarti kayak dibuat Itu tabel ya. yang tadi ya? Ya, nanti seperti itu modelnya. Oh, gitu, Pak. Madunan, Pak. Nggih. Pak, per kelompok berapa orang ya, Pak? 5. Satu kelompok maksimalnya 5. Ada lagi? Batas pengumpulannya, Pak? Batas pengumpulannya itu nanti untuk UAS kok. Oh. Pak. Batas pengumpulannya nanti untuk UAS. Oke, teman-teman, saya di sini mau sambil cek.
Sebentar. Oke, saya mau tanya di sini. Claudia Tiafani ini kelas apa? Claudia Saya Tiafani? SI 04, Pak. 04. Oke, SI 04, Pak. Oke. SI 4 ya. Claudia Tiafani. Terus habis itu Ya, Pak. Bagus Maulana. SI 03, Pak. Bagus Maulana. Oke, SI 3. Terus habis itu Ricci. Iya, Pak. Ricci SI berapa, Ricci? SI 04. Ricci SI 04. Oke, habis itu Gualbertus. SI 03, Pak. SI 03. 04, Pak. 04. 03 04. Wah, atau 04, Pak. weh. 4. Lupa itu, Pak. Yang lain jangan ngomong dulu, nanti kalian nggak kerikot nanti. Febrilia, Dinda, Hasyim sama Ignatius. Hadir, Pak. Kelasnya aja sebutkan. Hadir. SI 04. Hadir, Pak. Jangan hadir siapa Febrilia SI 04. Ya, makasih, Pak. Ya, terus Mas Hasyim. Hasyim hadir, Pak. SI berapa? Saya nggak tanya hadirnya. SI 04. Hasyim SI 04. Terus Mas Ignatius 04 juga? Iya, Pak. Hasyim kok namamu nggak ada ya, Mas? Muhammad Hasyim. Muhammad Hasyim Asari, Pak. Ya, sudah. Oke, Gualbertus Hasyim sudah, Ignatius. Christian Mesah, Arum Widiati,